ada yang beda, Pak. Apa yang Kayaknya beda? topinya beda ya, Pak? Oh, topi. Baru ya, Pak? Bukan masalah barunya, Vi, ya. Apa nih, feel-nya ada yang beda nih, Pak? Ya, sebenarnya dulu kan saya nggak suka pakai topi ya. Mhm. Nggak tahu nih akhir-akhir ini kok saya suka pakai topi ya. Oh. Saya juga nggak tahu. Topi ya, Pak? Pak, Topi. ada Oh, yang itu mau. salah. Nah, Akhirnya saya datang bimbingan sendiri dulu sekarang. Oh. Sekarang sama Surya. Itu Mandi Surya. Iya. iya, aduh, halo, apa kabar? Tadi dari luar Pak. Dari mana? Nemanin. Iya tadi ada ini kepentingan banyak gitu. Waduh. Sibuk. Tadi saya nggak sengaja ketemu sama Surya tadi di depan. Udah lama banget gak ketemu soalnya. Tadi foto-foto dulu di depan. Oh, Nah, Terus udah. udah, Cuma cuma mau dikirim nggak fotonya nih? astaga. Oh iya, Ya udah. boleh kirim Ya, drop Bang. aja ya kali ya. Hah? Apa? Drop. Apa itu? Ropa. Ada dropnya. Aduh, Aku Android. pakai Bluetooth berarti nih. Kirim WhatsApp dokumen aja bisa nggak? Oke, gampang nanti saya kirim. Nah, Pak, Kok beda gitu? bisa. Kok beda? Nggak tahu nih, pakai Android, pakai AirDrop. Gimana? Bingung ya? Kenapa? jadi Iya. mungkin kayaknya kita perlu tanya kali ya tentang kayak kira-kira ada nggak Pak yang bisa menjelaskan kayak terkait yang fenomena tadi gitu loh Bu, gimana sih? Airdrop itu buat siapa sih? Buat yang di kelas ya? Saya merasa beda banget gitu ya, Bu, Beda ya. banget. Nggak bisa kirim foto doang, satu foto doang gitu. Masa harus pakai AirDrop? Oh, airdrop tuh buat itu ya? Gitu ya? Khusus ya? Iya, jadi satu Aduh, yang itu loh Bu, Oh, yang yang itu loh. yang gambar apa ya? yang buah jatuh. Oh, yang buah jatuh. Yang buah jatuh, Pak. Pokoknya Digigit sama ulet itu buahnya. Ya saya mah enggak. rakyat jelata ya. Kalau drop ya kalau Apple. Oh, ya. Oh, drop from. Bapaknya bilang brandnya. Bener. Oh, Ya itu deh, Pak. Saya nggak pakai Apple jadi nggak bisa kirim. Gimana deh? beda gitu apa gimana nih? Nggak tahu nih. Gimana sih, Cid? Gimana Sur? Kita ngomongin foto sih, Pak. Ya. Kayaknya, Pak. Atau kita kasih lihat contohnya kali ya? Surya. Iya, ada. Tadi Ya. kita nemu konten ya. Ya Nah, boleh. ini apa ya yang masalahnya Surya ini apa ya? Nggak bisa Gini, ngirim. Pak. Kayak kusut Oh. gitu. Iya, saya Bapak nggak bisa bertanya dapat kan? foto yang tadi gitu loh. Kita kan udah lama nggak ketemu nih, Pak. Terus saya mau foto yang tadi, tapi nggak bisa dikirim. Karena gadgetnya nggak ini. Iya, nggak Gadgetnya support. nggak support ya. Iya, aduh. Nah, bukan gambar itu ya yang jatuh, buah jatuh gitu. Bukan gue yang jatuh tadi, Pak. Saya yang ini, sumsang. Ke atas. Jatuhnya ke atas. Dari bawah ke atas Pak, berarti, Pak. Oh gitu. Gitu, Pak. Aduh, bingung ya. Kasihan banget sih, Pak nih. Iya, iya. Kayak dari tadi kayak ini ya. Frustasi saya, Pak. Frustasi gitu. Frustasi. Frustasi. Gara-gara satu foto doang ini. Aduh, deh ada yang beda nih. Ada yang beda. Oke. Iya, Pak. Kita dihadapkan dengan perbedaan. Oh, Perbedaan. masalahnya masalah ini ya. Perbedaan Pak. Perbedaan. Iya. Beda. Nah, Majid ingin beda. Sebenarnya enggak juga sih Pak. Kayak saya merasa kayak sama. Cuman ada yang membuat kita bisa membuat kita terlihat berbeda mungkin gitu. Gitu sih Pak. Nggak maksud untuk berbeda. Iya, udah maksud untuk berbeda. Gitu. Tapi kan Surya melihat Majid itu ingin beda kan. Iya, Bos. Saya nggak bisa dapat foto tadi. Gimana tuh? Eksklusif ya. Aduh. Jadi artinya kan ini ya, berbeda itu sesuatu yang orang menilai seseorang berbeda karena dia pakai barang, gadget, rumah, mobil berbeda ya. Dari yang saya punya misalnya begitu kan. Nah, kalau begitu memang perbedaan itu menjadi satu ini ya, persoalan yang sangat mendasar dalam hidup kita ini. Mengapa mendasar? Karena Surya itu dari tadi murung kelihatannya. Nggak bisa ngirim Sabar. File, Pak. Foto File. Pak. Iya, Pak. Ngirim dokumen aja. Rasa Majid itu terlalu tinggi kelasnya ya. Waduh. Waduh. Sepertinya begitu ya. Gitu nggak? Iya kan, apelnya jatuh, Pak. Oh, Jadi ketinggian Majidnya, Pak. oke. Ya, betul. Iya, Pak. Saya udah di bawah soalnya ini. Gitu. Jadi artinya kan ini ya. Karena apa namanya? Karena gadget ya. Karena aplikasi, karena software, karena hardware gitu Iya. kan ya. Kita merasa berbeda dari orang lain ya. Nah, artinya misalnya laptop lah atau HP ya. Secara kita tidak sadar itu membedakan kita gitu. Secara sosial ya. Jadi HP tertentu itu dikonotasikan
dengan kelas tertentu. Hmm. HP yang lain, kelas yang lain lagi. Laptop juga sama kan ya. Sepatu juga sama, jam tangan juga sama begitu. Jadi kayaknya masalah itu ya. Iya Pak, saya merasa dibedakan gitu Pak. Itu ya. Ada kesenjangan. Iya. Masalah Iya. dibedakan itu ada istilahnya dalam teorinya itu ya. Wah, apa itu Pak? Itu diferensiasi. Different. Jadi perbedaan, tapi juga ada istilah dibedakan gitu kan. Oh. Nah, misalnya masyarakat tuh dibeda-bedakan. Ada masyarakat yang kelas atas, ada masyarakat yang kelas menengah, dan yang kelas bawah. Artinya dibeda-bedakan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Intensional ya Pak? Intensional ya. Iya. Intensional. Jadi berarti secara tidak langsung perbedaan di antara masyarakat itu tuh juga nunjukin kelas dong Pak, nunjukin identitasnya. Iya. Hidup kita ini kan penuh dengan perbedaan ya. Iya. Kayaknya udah terlihat sih Pak. Waduh. Di mana Ada ya. Itu udah nanya ke saya, kok hidupnya beda? Kok dia ada masalah perbedaan gitu kan. Nah, hidup kita tuh kelas saja beda-beda kan ya. Status juga beda-beda. Gender juga beda-beda. Nasib juga beda-beda. Aduh Pak, itu udah sekali perbedaan. Sudah mendalam terus. Jadi artinya perbedaan itu memang ini ya sesuatu yang merupakan apa ya sangat sentral lah dalam hidup kita itu. Kalau tidak ada perbedaan, bayangin dunia ini tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan gender, sepatu sama semua gitu kan. Bosanin juga ya Pak ya? Bosan juga kan. Iya, bosan juga. Tidak ada perbedaan kelas. Kalau tidak ada perbedaan kelas nggak ada yang cemberut kayak Surya. Waduh, Tidak ada bumbu-bumbu ya. tidak ada pelengkapnya Pak. Ada bumbunya kalau tidak ada perbedaan kelas ya. Kalau tidak ada perbedaan status juga. Ya. Bayangin ya di sebuah kantor kursinya sama tinggi semua, direktur, mau manajer, mau sekretaris, mau tukang sapu, kursinya sama semua. Ya nggak ada strata di kantor ya. Sana Dan- jalan ya. Iya, Jalan. nggak jalan kantornya kalau tidak ada strata kan. Iya, betul. Nah jadi perbedaan itu bisa baik, bisa juga tidak baik ya. Kalau tidak baik itu artinya membuat orang murung kayak Surya ini. Kalau baiknya artinya kalau setara itu kan juga orang merasa tidak apa namanya tidak direndahkan, ya kan? Benar. Jadi tapi kalau semua orang itu tidak ada tinggi rendah itu kan tidak ada bumbunya hidup ini kan. Kalau tidak ada orang yang cemberut kan tidak orang yang berbahagia itu kan juga tidak ada artinya. Benar Ya banget kan, sih Pak. coba bayangin semua orang di dunia ini ketawa semua itu kan. Bosan juga hidup ini kan. Nah, jadi perbedaan itu ini penting sih sebetulnya. Mungkin kita bisa Iya, lihat contoh tadi kali ini ya. berhubungan nih Pak, tadi kita nemu konten di YouTube dan ini kayaknya masuk nih sama perbedaan yang Bapak bilang tadi. Oh, Di mana di sini tuh ada orang yang sok kaya sama orang yang beneran kaya gitu. Mungkin kita boleh tonton videonya dulu ini. Kalau lagi kerja menu makan termahal itu apa ya? Gue dulu nih. Kalau gue sih mungkin bekal kali ya, karena gue lebih sering ngebekal. Oke. Karena kalau ngebekal kan udah pasti sehat, bahannya juga bagus, bersih, masaknya. Paling gitu sih, karena kalau makan di luar paling weekend atau occasion tertentu aja. Oke, suka Iya. ngebekal ya. Ya. Kalau Kak yang satunya gimana Kak? Kalau ngebekal menurut aku malah murah nggak sih? Ya kan ini yang pertanyaan yang termahal. Paling kayak steak, sashimi, sushi gitu-gitu sih itu yang termahal menurut aku. Oh, mungkin Iya maksud kan? kakaknya tadi sehat itu kan mahal gitu. Oh iya. Oke, emang kakaknya lagi bawa bekal apa nih Kak? Aku lagi bawa pepes sih, Pepes ikan. pepes Iya ikan pepes ya. ikan nila kembung gitu ya? Emang bisa ya? Gue salmon sih. Emang ikan nila bisa dipepes? Ikan salmon. Pepes Iya, ikan Iya, salmon. pepes salmon. Oh, Nah itu Pak, pepes ikan salmon Pak. Perbedaannya sama ikan nila. Aduh. Tampar. Gampang dengan realita Pak. Yang tepat dari video itu yang terakhir itu ditampar itu. Tertampar-tampar. Tampar. Ya, Mon tuh, Pak. lihat aja ya. Mm-mm. Ikan aja membedakan kelas masyarakat loh itu. Ya kan. Jadi kan ada dua ikan yang tadi disebut ya. Ada ikan salmon, ada ikan Ikan nila, Pak. nila. Oh, Nah, salmon sama nila aja sudah membedakan kelas masyarakat. Gitu. Ya kan? Padahal sama-sama ikan loh Pak ya. Ini sama-sama ikan. Dan ya. sama-sama dipepes Pak. Jadi banyak sekali di dunia ini ya yang
membeda-bedakan kita. Sayur juga nanti kan ada sayurnya yang apa namanya high class, ada sayurnya yang low class, gitu Iya. kan ya. Organik. Kayak Organik itu sama Organik. kayak tomat sama paprika kali Pak. Coba kita lihat ya, paprika itu kan pastilah dia urusan dengan kelas gitu kan ya. Pastilah yang bahasanya saja kan sudah ini ya, sudah bahasa-bahasa yang mungkin bukan lagi masyarakat bawah kan Oh Iya, iya, Pak. di paprika itu. Jadi sebetulnya yang tadi itu mencontohkan ya bahwa hidup kita ini dibeda-bedakan dari apa yang kita makan, apa yang kita baca, dan apa yang kita tonton, apa yang kita misalnya gini. Oh, tadi saya dengar musik klasik gitu kan ya. Nah, yang segera ada di pikiran kita apa ya? Kelas masyarakatnya itu. Mewah, mewah. High class. High high class, Kan high class Iya, kan. betul, Pak. Ya. pinter gitu ya Pak ya. Intelek. Iya. Padahal kan tidak mesti begitu kan ya. Nah, kalau musik yang misalnya dangdut misalnya kan di pikiran kita itu kan nggak seperti tadi ya. Iya. Iya, jadi musik pun membeda-bedakan kita, makanan membeda-bedakan kita ya. Jadi itulah perbedaan di dalam masyarakat kita ini. Kalau yang tadi itu kan sepertinya kan membedakan dua ikan ya. Sama tadi lah. Yang berimplikasi pada perbedaan kelas dalam masyarakat gitu. Jadi perbedaan itu ada yang ini sih, ada yang berserata gitu. Yang tadi udah kita bicarakan juga yang misalnya high class, middle class, low class gitu kan ya. Tapi tidak mesti begitu, tidak mesti dia bertingkat-tingkat gitu, tidak mesti hierarkis begitu ya. Bisa aja perbedaan tuh ini lebih ke horizontal. Kalau tadi kan vertikal tuh, atas, menengah, bawah gitu kan ya. Saya juga nggak tahu kok kelas bawah tuh ditaruhnya di bawah kan. Kok nggak jatuh ke atas gitu kan. Nah begitulah cara ini masyarakat membeda-bedakan berdasarkan strata tadi ya. Dalam agama juga ada yang begitu kan. Nah tapi ada juga perbedaan yang horizontal, samping, bukan atas bawah, tapi kiri kanan. Ya. Tapi kayaknya menarik Pak, itu perbedaan kayak gitu tuh terjadi itu secara alami atau emang sengaja dibuat Pak? Kalau perbedaan-perbedaan kayak gitu Pak? Ada yang alami, ada juga yang dibuat-buat. Tapi lebih banyak kalau kita berbicara mengenai ini ya, gaya hidup, berbicara mengenai makan ya, budaya makan, budaya minum, budaya membaca, kebanyakan itu dikonstruksi ya, itu dibangun secara budaya gitu. Jadi diciptakan lah, dikonstruksi itu kan artinya diciptakan secara budaya. Jadi bukan alamiah kan. Iya. Biasanya strata ini ya, kelas-kelas tadi itu, strata gaya hidup disebutnya kan, Iya. yang tadi high class, middle class, dan low class itu kan bukan natural, itu bukan alamiah, itu kan dibuat-buat ya. Nah, khususnya yang berkepentingan dengan itu adalah perusahaan kan, korporasi yang produksi barang. Jadi barang-barang itu diproduksi, mau mobil, mau jam tangan, mau apa namanya HP tadi ya. Buruk lagi saya. Saya khawatir kalau saya jelaskan strata itu apa namanya Surya menjadi tidak nyaman. Karena saya tahu posisi saya di mana. Karena tadi HP itu mobil dia ada yang high class, ada yang middle class, ada yang low class kan ya. Iya. Nah, termasuk HP tadi kan. Iya. Ya, merek HP itu kan menentukan kelas loh itu. Ya kan, antara HP yang diproduksi oleh negara tertentu dengan HP yang diproduksi oleh negara yang lain itu bisa jadi beda kelas gitu kan. Nah, jadi kita tuh dibeda-bedakan berdasarkan strata tadi itu gitu. Oleh apa? Oleh barang-barang yang kita pakai. Itu Ya, tapi dalam kemudian malah saya penasaran nih Pak, sebagai yang tadinya saya di posisi yang di bawah gitu. enggak kayaknya. Apakah bisa kemungkinan tuh seorang pemilik entitas itu dia bisa naik lagi Pak ke kelas yang atas gitu untuk diferensinya? Bagaimana tuh ya? Pak, secara nggak langsung mungkin bisa ya Pak? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa dong. Jadi begini ya. Ya, kalau kita bicara mengenai inilah konsep-konsep yang dibicarakan tentang itu ya, atau teori lah kalau mau dikatakan begitu. Jadi strata kelas itu kan top down.
top down itu artinya kan tadi tuh yang kelas atas kan taruhnya atas, Iya. yang kelas bawah taruhnya bawah. Nah, tetapi di dalam strata itu ada yang namanya orientasi. Orientasi itu yang kelas lebih bawah itu cenderung Naik. mengimitasi, meniru atau ingin menjadi kelas yang di atasnya. Oh. Nah, sehingga disitulah muncullah barang-barang KW-KW kan, ya kan? Bener. Nah, apa namanya, high class memiliki jam tangan ini, mobil ini. Kalau mobil sih Jarang KW sih Pak, jarang, nggak ya. ada Pak. Susah Kalau sih, Pak. jam tangan, HP, baju, sepatu itu macam-macam Banyak, Pak. itu bisa ini. Jadi pada dasarnya yang di bawah itu ingin menjadi seperti yang di atas. Kalau dia tidak punya cukup uang, ingin menjadi itu melalui yang KW-KW ya. Tapi kalau dia berusaha keras, maka dia bisa naik kelas. Ada orang yang naik kelas. Masyarakat di Indonesia dulu kebanyakan sekian persen adalah masyarakat bawah. Tapi ketika ekonomi maju ya, industri maju, apa namanya, penghasilan masyarakat meningkat, maka kelas bawah tadi itu naik kelas. Kita menyebutnya dengan orang kaya baru atau kelas menengah HP. baru. Mirip sama yang tadi ya Pak ya? Jadi Orang sok kaya. tadinya beli HP yang tidak bisa apa tadi itu Yang Samsung apa? Samsung. Samsung sama Apple jatuh Pak. nah sekarang udah bisa beli HP jatuh atau jatuh, Apple jatuh, gitu kan, iya. ya. Karena naik kelas kan, bisa begitu. Atau otomatis Pak, kalau kita mau dilihat sebagai orang yang kelasnya di atas, ya kita pilih yang begini. Kebalikan, mungkin bisa Pak. Memang ya, memang orang yang kelas atas itu kan bukan hanya orang kelas atas ya. Setiap kelas itu ingin menunjukkan dirinya, terutama orang kelas atas yang ingin menunjukkan dirinya pada yang di bawah-bawah nih, ya kan? Iya Pak. Saya punya HP begini, saya punya musik gini dan seterusnya gitu ya. Dia yang namanya ini perbedaan itu kan harus ditunjukkan pada orang, nggak bisa disimpan di rumah ya. Iya. Ya, saya punya laptop Apple jatuh kan ya. Nah, saya simpan di rumah kan nggak tahu orang lain kan ya. Iya, Jadi Pak. pada dasarnya apapun yang kita gunakan untuk menunjukkan kelas kita itu harus ditunjukkan pada orang. Nah, apa ininya? Pentingnya dalam perbedaan itu adalah mengapa kita dibeda-bedakan gitu ya. Pentingnya apa? Kalau kita mendapatkan pengakuan, Validasi ya Pak ya. validasi. Validasi sosial Nah, Pak ya. misalnya kita lewat pakai HP yang apa namanya, yang bisa drop tadi. Drop. Nah, terus ada yang celetuk di pinggir jalan. Wah, kelas lu katanya. Nah, itu artinya Majid kan senang banget gitu ya. Dibilang orang high class pinggir jalan itu. Padahal enggak juga sih Pak. Bukan, ini contohnya. Ya, contohnya. Jadi orang yang punya barang yang high class itu merasa dia happy kalau ada orang yang mengakui barang itu adalah penanda dari kelasnya gitu kan. Setiap orang juga begitu ya. Kalau kita mau jujur, setiap orang juga begitu. Nah, jadi artinya intinya dari pembedaan tadi itu perlu ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan ya gagal lah ini ya, menunjukkan perbedaan itu. Oh, kayaknya apa yang Bapak jelaskan saya juga punya gambarannya sih Pak. Kita bisa kasih lihat kali ya Sur ya. Ada tuh kayaknya yang artis pakai bedak gitu. Oh iya. Jadi bukan dengan sebelahnya. Nah, yang ini. Oh ini artis terkenal. Jadi artis terkenal. Ini sudah hampir mendekati udah 2 jam setengah loh. 40. Kalau Umi kan berhenti di 4 detik ya. Kamu udah menang kok. Biarin ketenangan dia kan. Tadi saya nggak bisa loh Pak. Gila, Prilly sumpah sih gokil ini orang. Biar aja biar dia bertahan terus. Woi, gila lama banget loh Prilly. Keren loh. Berapa menit? 1 menit 7 detik. Wow. Tuh, Prilly kelihatan banget.
banget ya. Bedaknya bedak mahal. Lihat, dia keluar dari air aja masih utuh. Dari yang dia pakai ya. Heeh. Dia pakai bedak mahal katanya. Kenapa emang bedak mahal tuh nggak hilang ya kalau kena air? Iya, kan masih menor tadi. Waterproof katanya Om. Lipstiknya belum hilang, nggak luntur gitu-gitu. Heeh. Kan benar kan yang saya katakan. Iya. Iya benar-benar Pak. Nggak hanya ikan yang membeda-bedakan. Semuanya itu membeda-bedakan kita tuh. Yang tadi kita sebut dengan apa namanya prinsip diferensi tadi ya. Jadi ide dasar itu adalah masyarakat itu beda kelas. Jadi perbedaan kelas itu abstrak. Misalnya high class itu abstrak itu. Kelas atas, kelas menengah itu abstrak. Nah, untuk mengkonkretkannya gimana? Diproduksilah barang-barang untuk ini, untuk menunjukkan kelas tadi itu. Nah, makanya barang tadi gunanya untuk menunjukkan kelas tadi ya. Barang itu apapun, dari mulai ikan salmon tadi, Apapun. Salmon dan nila ya, Pak. salmon dan nila, paprika dan Tomat. ya. Apa namanya buncis dan kangkung. Jadi asparagus dan kangkung kan. Gitu ya. Daging dan tempe misalnya kan ya. Jadi semua itu membeda-bedakan kita dalam strata dan kelas, termasuk bedak tadi kan. Bedak itu ternyata juga menunjukkan perbedaan kelas ya. Kenapa? Ya salah satu memang ciri high class itu adalah barang-barang itu memang barang-barang di samping mewah ya. Sudah pastilah karena mewah mahal kan. Iya. Nah, tadi kan disebutkan bedak mahal kan. Kalau yang tadi yang langsung celup, langsung luntur itu kan bedak murahan gitu kan. Jadi memang mahal dan murah itu juga berrelasi dengan kelas. High class ya mahal. Low class ya murah gitu. Tadi yang menarik kan ditunjukkan juga jam tangannya. Iya Pak, dilihat penampilannya Oh juga, iya, Pak, Jam penampilannya. tangannya yang tadi bedaknya nggak luntur-luntur itu ya. Jam tangannya kelihatannya itu jam tangan yang mahal juga tadi. Iya, Pak. Nah, jadi jam tangan juga menunjukkan kelas strata sosial, kelas masyarakat. Yang satu lagi kayaknya nggak punya jam Pakai celana doang itu, Pak. juga doang gitu kan ya. Nah, ditambah juga dari pakaian juga kelihatan, ya kan? Dari pakaiannya kelihatan kelasnya juga dari tadi itu. Jadi dari bahasanya juga kelihatan, ya kan? Iya, Pak. Yang satu tuh nyerocos aja, Ceplos-ceplos ya, Pak. ceplos dan kelihatan sekali bahasanya itu, ya inilah. Elegan ya Pak. Ah, Yang satunya yang elegan. satunya elegan. Yang satu elegan. Kita juga bisa berbicara mengenai perbedaan high class dengan low class itu antara kota dengan desa ya. Itu juga membedakan. Saya tidak menuduh yang satu kota atau desa, tapi maksud saya itu bisa juga dibedakan dari situ gitu kan. Jadi high class itu memang pada dasarnya kota gitu. Nah, yang lain-lain tuh cenderung desa gitu kan. Jadi bisa kita lihat di sini banyak barang-barang atau objek yang menunjukkan kelas tadi itu. Nah, berarti besar juga pengaruh manufaktur tadi ya, Pak ya? Untuk memposisikan mereka kelas-kelas itu. Manufaktur kan maunya masyarakat kita ini dikelas-kelaskan gitu kan. Mereka yang buat itu Sur. Iya. Di kelas-kelasin kita nih gara-gara. Jadi cenderung yang tadi kita bicarakan ya itu ya. Betul. Strata itu dikonstruksi oleh manufaktur. Karena mereka dengan cara begitu kan ini ya, Profit ya, Pak. mereka bisa mengisi nih barang-barang sesuai dengan kelas-kelasnya itu. Nah, jadi memang semua itu di antara perbedaan itu berrelasi dengan nilai ekonomi sih. Jadi Pada akhirnya. jangan tertipu ya sebenarnya. Tertipu, Jangan ya. tertipu. Fungsi dulu ya, Pak ya. Iya. Fungsi dulu lebih penting. Dan Surya jangan berkecil hati. Udah jangan berkecil hati. Aku kira soalnya selama ini kita sekelas, Pak. Aduh, dalam. Nah, Pak, kira-kira kalau saya pengen baca tentang diferensiasi ini, saya bisa dibaca di mana Pak bukunya Pak? Yang pasti kan di dunia yang dilipat ya. Bapak Ya, ini yang udah lipat. Lalu ada lagi yang lain nih, Pak nih. Ada yang lain itu di hipersemiotika itu. Oh, ini Pak, semiotika. Ya. Di hipersemiotika. Jadi bisa dicek kalau ada yang mau cek. Surya kayaknya mau baca sih. Nah, ya. Ada di Punya harus Sur. baca dulu nih. Apa? Biar naik kelas. Iya. Nah, baca ya. Ada di penerbit Cantrik, bisa dicek nanti ya. Ada Iya. di Facebook, ada di X, ada juga di Instagram Cantrik ya. Bisa cari bukunya di sana ya, Pak. Iya, kalau Surya ingin
naik kelas. Maka gue Baca. Waduh. Siapa? saya jamin naik kelas nggak tahu berapa tahun gitu. Naik kelas. Waduh. Oke. Kayak gitu. Gimana, Sur? Kita Kita pamit undur Pamit diri. Jadi jangan sedih lagi ya. Ya, siap. Siap. Jangan sedih lagi. Sudah Tapi Majid juga jangan ini berbesar hati. Oh, Oh, tentu. Nah, tadi yang saya katakan ya, kelas bawah itu cenderung ngejar ke atas. hmm. Jadi latihan. Akan disalib. Iya. Harus waspada. Harus Oke. waspada Anda. kalau gitu kita pergi beli aja kali, Sur ya? Iya harus. Sekarang kita pergi deh, ayo. Karena aku yang mau naik kelas. Oke, kalau Yaudah. itu kami pamit dulu. Ya nggak usah tunjukin ini dah. Ya, turunin. Sedih banget, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Di bagian kedua, melipat ruang. Foucault melihat bahwa di dalam masyarakat kapitalis mutakhir, yang disebut juga masyarakat konsumer, di mana menghasilkan melalui wacana kapitalis bukan lagi sekedar objek dan subjek. Akan tetapi, yang lebih penting adalah diferensi, di mana perubahan konstan produk, penampakan, gaya dan gaya hidup. Di dalam wacana kapitalisme berkembang kebutuhan untuk memperpendek daur hidup, dan gaya oleh prosedur sebagai ideologi dari masyarakat konsumer. Dalam hal ini, mungkin timbul pertanyaan. Mengapa diferensi yang dicari oleh masyarakat konsumer? Di sini, menurut Foucault, ia menjelaskan bahwasanya semua ini disebabkan oleh kekuasaan yang beroperasi di dalam masyarakat konsumer. Bukan lagi kekuasaan tunggal monolitik dan terpusat, akan tetapi kekuasaan-kekuasaan yang bersifat plural, yang beroperasi pada tingkat arus bawah.